Halo kawan, pada video kali ini kita akan belajar dari 5 fakta menarik Raden Ajeng Kartini yang jarang diketahui. Mari kita simak bersama videonya. Raden Ajeng Kartini adalah pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara yang lahir pada 21 April 1879 silam. Oleh karena jasa-jasanya selama ini, setiap tanggal 21 April selalu diperingati sebagai Hari Kartini. Selama ini, Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan emansipasi wanita di Nusantara. Namun tidak banyak yang mengetahui beberapa fakta unik yang dimiliki oleh perempuan kelahiran Jepara tersebut. Apa saja? Mari kita simak bersama. Yang pertama, pandai berbahasa Belanda. Meskipun pada zamannya ia sulit mendapat kesempatan untuk bersekolah, hal itu tidak membuat keinginan belajarnya surut. Kartini mengembangkan kemampuan dengan belajar bahasa tulis bersama teman-teman perempuannya. Oleh karena ia tekun dan ulet dalam membaca buku dan menulis surat, ia menjadi pandai berbahasa Belanda. Ini dibuktikan dengan surat-surat Raden Ajeng Kartini yang dikirim untuk sahabat penanya banyak menggunakan bahasa Belanda. Sampai pada akhirnya, surat-surat Raden Ajeng Kartini ini dikumpulkan dan dibuat menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang kedua, menentang feodalisme. Raden Ajeng Kartini adalah perempuan keturunan bangsawan yang mendapatkan darah biru dari ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, yang merupakan Bupati Jepara pada saat itu. Ibu kandung Raden Ajeng Kartini bernama Ngasirah, yang dijadikan sebagai selir sebab berasal dari rakyat jelata. Kartini menilai perlakuan feodalisme Jawa pada saat itu tidak adil dan juga tidak masuk akal. Oleh sebab itu, ia meninggalkan kebiasaan feodalisme yang sudah dijalankan berpuluh-puluh tahun lamanya. Ia menilai bahwa sistem feodalisme memandang perempuan pribumi ada pada status sosial yang rendah. Yang ketiga, seorang vegetarian. Siapa sangka Kartini adalah seorang vegetarian. Hal ini dibuktikan dengan surat yang ia kirim kepada sahabatnya, Nyai R.M.A. Bendanon Mandiri, dan suaminya saat itu berusia 23 tahun. Berikut adalah sebagian kutipan surat yang ia tulis. Kami sekarang pantang makan daging. Sudah lama kami merencanakan itu, dan bahkan beberapa tahun saya hanya makan tanaman saja, tetapi tidak punya cukup keberanian susila untuk bertahan. Saya masih muda sekali, masih 14-15 tahun. Kami menunjuk pada Kartini dan adik-adiknya. Vegetarisme itu doa tanpa kata kepada Yang Maha Tinggi. Yang keempat, memiliki suami yang mendukung. Walau sudah menikah dengan Raden Adipati Joyo Adiningrat, perjuangan Kartini dalam memajukan perempuan pribumi tidak pernah berhenti. Bahkan suaminya selalu mendukung langkah dan cita-cita Kartini. Atas dukungan suaminya, ia mendirikan sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Pendirian sekolah wanita tersebut berlanjut di daerah lain seperti Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, hingga Cirebon. Yang kelima, meninggal di usia muda. Sayangnya, perjuangan Kartini harus berhenti di usianya yang masih terbilang muda, yakni 25 tahun. Raden Ajeng Kartini meninggal beberapa hari setelah melahirkan karena sakit yang dideritanya. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Kartini meninggal dunia dengan bahagia seperti yang tertulis pada suratnya untuk Nyonya Abendanon. Walaupun saya tidak beruntung sampai ke ujung jalan, walaupun saya akan patah di tengah jalan, saya akan mati dengan bahagia. Jalan sudah terbuka dan saya telah turut merintis jalan yang menuju kebebasan dan kemerdekaan perempuan bumi putra. Itulah fakta menarik mengenai Raden Ajeng Kartini. Sangat menginspirasi, bukan? Meskipun sudah tiada, ajaran dan perjuangan Raden Ajeng Kartini tentu sangat memberi pengaruh besar hingga detik ini pada seluruh perempuan di Indonesia. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat di tanah air. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.